Balada si Roy, memang balak banget ya filmnya, karena memang sebenarnya film ini berpotensi banget dari awal sampai tengah udah bagus, tapi dari tengah ke akhir film ini filmnya amburadul banget gitu. Silakan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Kita masuk dulu ya dari hal-hal yang gue suka dari film ini. Mungkin hal yang gue suka banget dari film ini cuma ada dua hal, yaitu terkait kostum dan makeup dan juga acting. Udah sih itu doang yang menurut gue bikin film ini jadi spesial. Yang pertama banget ngomongin soal kostum dan makeup ya, ini beneran berasa jadul banget gitu ya, kayak tahun 80-an banget. Mulai dari penataan rambutnya, terutama kalau buat cowok-cowok ada yang di belah tengah, ada yang versi klimis, dan juga yang cewek-cewek ada yang rambutnya keriting yang agak-agak kribo gitu. Dan juga permainan warna baju yang memang mentereng banget gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat ke belakang, film ini kan satu PH dengan film Sri Mulat. Jadi makanya memang kalau ngomongin soal kostum dan makeup ya wajar lah ya, memang bagus gitu loh. Di sisi lain soal actingnya, ini sumpah bagus banget loh. Maksud gue pemeran utamanya, pemeran pendukungnya, semuanya tuh acting-actingnya bagus-bagus semua, serius deh. Udah sih, mungkin itu aja yang gue suka. Karena kalau ngomongin soal sinematografi, menurut gue sinematografinya bukan sesuatu yang jelek juga, tapi bukan sesuatu yang spesial banget. Kayak ya udah gitu aja. Coba deh kalau misalkan film ini dibuat pakai kamera film, bukan pakai kamera digital, gue yakin nuansa jadulnya makin berasa lagi deh. Di sisi lain, permainan musiknya juga ya udah nggak ada yang spesial juga. Oh ya, tapi kalau ngomongin soal production design-nya atau tata artistiknya, menurut gue ya agak lumayan sih. Lalu kita masuk ke hal-hal yang gue kurang suka dari film ini. Jujur, padahal awalnya tuh ya, gue tuh udah punya optimistis dari segi story-nya. Gue udah lumayan suka nih dari awal film gitu ya. Karena maksud gue, konflik-konflik yang pengen dihadirkan tuh definisi konflik anak SMA pada umumnya. Bukan kayak film Argantara gitu yang tiba-tiba nikah muda. Maksud gue semuanya dibuat secara realistis dan juga sesuai pada masanya. Soal persahabatan, percintaan, keluarga, berantem-beranteman sesama temen ya. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Tapi ini sayangnya, menurut gue dari tengah film ke akhir, itu tuh kayak jadinya terlalu banyak banget konflik yang pengen disampaikan di film ini. Yang tadinya gue pikir konflik-konflik di film ini terasa fokus, makin ke belakang kok jadi kayak buyar ya. Gue kasih contoh aja nih ya, di awal film kita langsung disuguhin 4 konflik sekaligus gitu. 4 konflik yang beda-beda. Nah, satu persatu si karakternya ini mencoba menyelesaikan dong satu persatu konfliknya gitu. Giliran 4 konflik ini udah mau selesai, loh kok tiba-tiba ada konflik ke-5, ke-6, ke-7 dengan karakter yang baru lagi. Jadi maksud gue kayak itu film sebenarnya harusnya udah kelar di 4 konflik awal aja, tapi tiba-tiba ditambahin konflik lagi. Ya akhirnya maksud gue ini tuh jadi kayak manjang-manjangin durasi aja yang padahal itu nggak perlu-perlu banget. Lalu dialog-dialog di film ini kan bahasanya campur-campuran ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, dan bahasa daerah lainnya gitu. Sedangkan subtitle di film ini itu tuh kayak tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Yang maksud gue kadang gue suka nggak denger dia ngomong apa, entah itu pakai bahasa istilah jadul yang gue nggak paham karena gue nggak tinggal di era tersebut. Nah, akhirnya maksud gue kenapa film ini nggak dibuat fokus pakai bahasa daerah sekalian aja gitu. Jadi maksud gue subtitlenya ya muncul terus, kagak hilang muncul hilang muncul. Udah sih, mungkin itu tadi pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?